Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita terus mendekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Biarlah pribadinya akan menjamah setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Sore hari ini ya Tuhan, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami akan memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami akan mencari Engkau. Mari Engkau berbicara ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami yang ada ya Tuhan. Mereka yang ada di rumah-rumah, kiranya Tuhan menjamah, Engkau menolong. Biarlah dengan segenap hati mereka juga beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memuji nama-Mu dengan segenap hati kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Amin Tuhan. Haleluya. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan dan dipuji. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang
Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang tinggi-tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, hanya iman kami Tuhan. berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu Ku pasti menang. ku pasti menang. Amin. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi namamu. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mari katakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Kebesaran-Mu. kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan,
satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib dan berkesagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utuh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utuh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utuh selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utuh selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utuh selamanya. Amin Tuhan. Engkaulah Raja yang akan memerintah dunia ini selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus mendekat padamu. Kami mau terus dekat di kaki-Mu Bapa. Haleluya, Jesus. Hanya dekat Allahku, Rasa tenang hatiku, hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, amin. keselamatanku. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. dekat padamu, ada kekuatan baru.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Oh, haleluya, Jesus. Kami ingin tinggal bersamamu, kami ingin bersekutu denganmu, oh Tuhan. Haleluya, Jesus. Kau yang terutama dalam hidup kami, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Ya Allah, barang-barang, 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 Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mengalami kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan sharing firman. Urapi anak-Mu ini yang belajar menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, tolonglah Roh Kudus, jamalah setiap anak-anak-Mu yang ada mendengarkan WAH di rumah-rumah ya Tuhan. Ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, apapun kondisi kami saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu baik, sangat baik di dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan anak-Mu jatuh tergeletak. Tetapi Engkau Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada setiap anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami perlu Roh Kudus berkarya ya Tuhan, supaya firman yang disampaikan ini ya Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan supaya firman ini boleh jatuh ke tanah yang subur dan berbuah-buah lebat ya Bapa. Pakailah anak-Mu ini ya Tuhan, urapi ya Tuhan, Engkau pakai menjadi saksi-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu, supaya nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Shalom. Pada sore hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema masalah itu pasti ada time limitnya. Masalah itu pasti ada selesainya, masa selesainya. Mari kita, orang hidup selalu ada masalah, ada pergumulan. Tetapi percaya, ketika kita ada dalam masalah, akan ada mujizat. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan pernah engkau tawar hati. Tetapi percaya, bagaimana kita bisa keluar sebagai pemenang. Mari kita belajar bahwa asal ada Tuhan yang menyertai hidup kita, maka kita akan dibawa Tuhan untuk keluar sebagai pemenang. Dan engkau harus terus melangkah dengan iman dan percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Dan Tuhan berkata, firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Siapa yang bisa menguatkan hati kita? Yang bisa menguatkan hati kita adalah diri kita sendiri. Dan percaya, kita meneguhkan hati kita dengan berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita seperti keadaan seperti tidak ada jalan. Kita tidak melihat jalan keluar, tetapi percaya. Biarlah ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah hidup kita. Amin. Seperti dikatakan di Ulangan 31 ayat 8, bahwa Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, dan Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Mari pada sore hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah masalah itu membuat kita jadi takut, tetapi percaya ada Tuhan yang selalu ada di depan kita. Amin. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari kisah Yosua diangkat sebagai pengganti Musa untuk menyeberangi sungai Yordan. Kita buka ayatnya, Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Ulangan 31 ayat 1. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Ayat 2. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ayat 3. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 4, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat 5, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7,
Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini dengan tema masalah itu selalu ada masa selesainya. Dan kalau ada masalah, pasti kita akan ada mujizat. Mari kita belajar dimulai dari kitab Ulangan 31 ayat 1 sampai 2 dari awal dulu. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Ayat 2, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Sampai sini dulu. Di sini Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tetapi dikatakan di ayat 3, mari kita buka ayat 3. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Sampai sini dulu. Tuhan sudah berfirman kepada Musa bahwa sungai Yordan ini tidak akan diseberangi. Tetapi Tuhan perintahkan bangsa Israel ini untuk terus menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan berkata bahwa Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Dan bersama Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Sampai sini dulu. Dan di sini mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Musa berkata bahwa Musa tidak bisa menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu harus terus berjalan untuk menyeberangi sungai Yordan dan Tuhan ada di depanmu. Mari kita belajar pada sore hari ini bahwa apapun masalahmu, dan saya percaya waktu Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Musa tidak bisa menyeberangi sungai Yordan, tidak bisa ikut, pasti terjadi sebuah masalah dalam bangsa Israel. Ada ketakutan bahwa pemimpinnya yang dipikirnya untuk membawa ke tanah perjanjian tetapi tidak bisa ikut menyeberang sungai Yordan. Ditambah lagi bangsa Israel ini sudah menderita 40 tahun lamanya, muter-muter, dan ini kurang sedikit lagi untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi dikatakan bahwa Musa pemimpinnya ini tidak bisa ikut untuk menyeberang sungai Yordan. Yang dipilihnya adalah Yosua. Ada ketakutan, tetapi Tuhan berfirman, teruslah melangkah. Teruslah kamu untuk berjalan, untuk menyeberang di depan. Karena Tuhan akan menyeberang, dialah yang akan menyeberang di depanmu.
Di sini mari kita belajar pada sore hari ini. Mungkin kita mengalami masalah begitu berat, persoalan, tetapi mari kita belajar, teruslah melangkah, selesaikan sampai akhir. Seperti bangsa Israel, kamu harus terus melangkah, menyeberang sungai Yordan ini. Melangkah, menyelesaikan sampai akhir. Dan percayalah kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia. Karena di sini dikatakan di ayat 3 bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Amin. Mari kita belajar untuk belajar pada sore hari ini. Teruslah melangkah, jangan pernah menyerah, dan mari kita terus berharap kepada Tuhan. Dan percaya, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Mari kita lanjutkan di ayat 4. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Musa meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan sendiri yang akan menyeberang di depanmu. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini. Seperti bangsa Israel mengalami masalah, sebuah masalah, bukan masalah yang kecil, saudara. Ini melewati tanah perjanjian, harus melewati sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan pemimpinnya tidak bisa ikut, tetapi harus digantikan Yosua. Mari kita belajar bagaimana supaya kita bisa menang dalam pertandingan hidup ini. Mari kita belajar, dan kita belajar bahwa sadari bahwa Tuhan yang akan menyertaimu. Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Amin. Taruh iman kita kepada Tuhan. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sanggup merubah hidup kita. Amin. Dan mari kita, yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh menang? Yang kedua, percaya dalam hidup ini, masalah itu selalu ada time limitnya. Jangan pernah engkau tawar hati, tetapi tetap nantikan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Amin. Kadang kita dalam kondisi yang mengalami kesakitan, seperti kita perempuan yang mengalami kesakitan bersalin. Ketika kita mengalami kesakitan itu, belajarlah untuk bersabar dan bersukacitalah. Karena sebentar lagi engkau akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Ketika kita seperti perempuan yang mau melahirkan, ketika kita kesakitan, maka sebentar lagi kita akan melihat mujizat Tuhan. Dalam hidup kita, kita akan melihat keturunan kita lahir. Amin. Mari kita belajar untuk terus berserah kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu dan bersukacitalah. Dan percaya, ada masalah, ada mujizat. Responmu yang menentukan masalah itu cepat atau lambat dijawab. Miliki respon yang benar. Belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, tergantung kepada imanmu. Mari kita belajar bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan hidup ini. Menyelesaikan, supaya kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Nomor 1 tadi, bahwa Tuhan beserta kita. Dan kita yang kedua, percaya
bahwa masalah itu selalu ada time limitnya. Tergantung responmu, miliki respon yang benar, dan kita harus taat kepada firman Tuhan. Belajar untuk mengikuti tuntunannya Tuhan. Jangan pernah kita mengikuti keinginan kita sendiri, tetapi kita mau belajar untuk taat. Taat melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, tergantung kepada imanmu. Mari kita belajar pada sore hari ini. Seringkali terlihat sangat sulit. Di depan kita terlihat sangat sulit. Terlihat jalan buntu. Seperti bangsa Israel harus menyeberang sungai Yordan. Di depan ini airnya penuh. Airnya deras sekali. Dan kita harus melewati sungai itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Yosua berkata, turun. Kamu harus turun untuk menyeberangi sungai Yordan itu. Kamu harus terus berjalan. Kamu harus terus melangkah. Ketika kita terus melangkah, berjalan, ada mujizat Tuhan terjadi dalam bangsa Israel. Dan air sungai itu menjadi ke kiri dan ke kanan, sehingga bangsa Israel itu bisa melewati sungai Yordan. Sama, mari kita belajar dengan iman. Mungkin seringkali jalan ini seperti tertutup. Tuhan menguji iman kita. Apa kita ini mau terus taat, atau kita ini menyerah? Tetapi pesan hari ini Tuhan mari kita belajar. Teruslah maju melangkah, jangan pernah menyerah. Percaya kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Allah setia dan adil. Dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan setiap anak-anaknya dicobai melebihi kekuatan kita. Amin. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat di luar logika kita. Amin. Mari teruslah melangkah, jangan pernah menyerah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetap teguh. Yang bisa meneguhkan hati kita adalah diri kita sendiri. Biarlah kita meneguhkan hati kita dengan berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita pikir dan kita bayangkan sebelumnya. Amin. Dan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan pernah mulut kita terucap yang tidak baik, tetapi mari kita katakan terus mulut kita, Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik di dalam hidup kita. Tuhan ingin menguji iman kita. Apa ketika kita dalam masalah, Tuhan akan melihat hati kita. Apakah hati kita ini betul-betul sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Karena hal kerajaan Tuhan, hal kerajaan surga yang sesungguhnya, bahwa Tuhan ingin setiap anak-anaknya ini hidup di dalam kebenaran, supaya setiap anak-anaknya boleh memperoleh damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Amin. Tuhan inginkan kita boleh memiliki sikap hati yang benar. Dan ketika kita ini melewati seperti bangsa Israel, berjalan melangkah, kita boleh memiliki pengalaman bersama Tuhan, bahwa Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan selalu ada buat kita. Dan Tuhan sanggup melakukan perkara yang tidak pernah kita pikir dan kita bayangkan sebelumnya. Ketika kita alami itu, mengalami Tuhan di dalam hidup kita, kita bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bersaksi bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan sanggup bekerja mengubahkan hidup kita. Amin.
Mari kita terus melangkah seperti bangsa Israel yang menyeberangi sungai Yordan. Mari kita juga dibawa Tuhan seperti bangsa Israel dari padang gurun harus menyeberangi sungai Yordan. Bukankah bangsa Israel seperti hidup kita? Kita bahkan disuruh berjalan melewati dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tetapi percaya, ketika kita bersama dengan Tuhan melangkah, maka Tuhan akan membawa kita kepada tujuannya untuk memperoleh kepada janji Tuhan, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan merindukan, Tuhan ingin setiap anak-anaknya boleh mengalami Tuhan di dalam hidup kita semua. Tuhan ingin setiap anak-anaknya boleh memiliki pengalaman yang hidup bersama Tuhan. Dan Tuhan ingin, Tuhan mau kita semua ini diberkati. Amin. Tuhan mau kita ini diberkati karena kita hidup di dalam kebenaran. Dalam kebenaran itu ada damai sejahtera. Dan hal kerajaan surga itu sebenarnya Tuhan mau kita hidup dalam surga, walaupun seperti di dalam surga, meskipun kita ini ada di bumi, ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada sukacita. Tuhan merindukan setiap anak-anaknya ini diberkati, hidup di dalam kebenaran. Biarlah kita semua ini boleh memiliki pengalaman yang hidup bersama Tuhan. Amin. Yang keempat, jangan biarkan masalahmu menjadi ketakutanmu. Tergantung bagaimana respon kita. Mari kita berkata di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jangan biarkan masalahmu menjadi ketakutan, tetapi tetaplah kuat dan teguh di dalam Tuhan. Dan percaya Tuhan yang akan berperang di depanmu. Ketika kita di tengah ketidakberdayaan, mungkin hari-hari ini seringkali kita luar biasa, keadaannya hebat dan dahsyat, tantangannya hebat dan dahsyat. Tetapi mari kita berkata, kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika kita melihat, ketika Tuhan melihat iman kita teguh dan tidak tergoyahkan, maka percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kadang kita harus melewati masalah untuk berkata masalah. Ketika kita takut, ketakutan itu masalah itu ada. Tergantung bagaimana respon kita. Ketika kita menghadapi masalah, lebih baik kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman, kuatkan dan teguhkan hati kita, berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini. Apapun masalah kita, percaya semua masalah kita itu akan selalu ada time limitnya.
selalu ada batas waktunya. Tergantung bagaimana respon kita. Dan percaya, asal ada Tuhan yang ada di depanmu, asal Tuhan menyertai, dan engkau tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, imanmu tetap berharap kepada Tuhan, dan percaya Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Masalah ketika kita tetap memuji Tuhan, mari kita dalam keadaan apapun, biarlah kita tetap belajar untuk terus berharap kepada Tuhan. Mari kita buka ayatnya yang terakhir, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Kita katakan, kasih setia Tuhan, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Rahmat-Nya selalu baru, setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, percaya, kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kita, dan percaya Tuhan selalu merencanakan kebaikan untuk setiap anak-anak-Nya, bagi setiap anak yang percaya kepadanya dan berharap kepadanya. Amin. Jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita tawar hati, tetapi sesuai, mari kita belajar pada sore hari ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Biarlah kita tetap kuat dan teguh dan terus berharap kepada Tuhan. Karena percaya pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah engkau tawar hati, tetapi kita tetap terus berjalan. Jangan pernah berhenti menyerah, tetapi teruslah melangkah. Ketika kita terus melangkah, maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikir dan kita bayangkan, Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Dan Tuhan sanggup mengubahkan dan memulihkan keadaan kita. Amin. Mari kita belajar untuk tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, anak-Mu sudah selesai bicara ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan ini ya Tuhan, boleh berbuah-buah lebat ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang baik, Tuhan yang sungguh baik. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada menyertai kami. Engkau yang akan berada di depan kami. Engkau yang akan berperang di depan kami ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah setiap umat-Mu semua ya Tuhan yang mendengarkan WAH ini, kami mau memperbaiki komitmen kami. Mungkin keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan seperti kami tidak melihat jalan ya Bapa. Tetapi kami percaya ya Tuhan, kami mau mempraktekkan firman-Mu. Kami mau terus melangkah, kami mau terus berjalan ya Tuhan. Ketika kami mau melangkah, kami mau berjalan, kami percaya ya Tuhan ada mujizat Tuhan yang disediakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami, Engkau sanggup mengubahkan keadaan kami, dan Engkau membawa kami untuk keluar sebagai pemenang ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, shalom.